A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita lihat di sini ada kalimat ya, bahwa pengaturan yang tercela itu adalah pengaturan yang menghalangimu dari Allah, sementara pengaturan yang terpuji adalah yang menyebabkanmu dekat dengan Allah dan menghantarkan kepada keridhoannya. Jadi manusia diberikan akal bukan berarti tidak boleh berencana ya. Boleh mengatur, tapi mengaturnya sesuai yang Allah kehendaki gitu ya. Jadi seringkali manusia melakukan pengaturan tidak sesuai dengan apa-apa yang Allah kehendaki bagi dirinya gitu ya. Jadi manusia nggak tahu mana yang baik atau yang buruk untuk dirinya, sehingga seringkali mengambil pilihan-pilihan yang mungkin sebenarnya tidak baik gitu ya. Tapi kemudian ya alhamdulillah takdir menghalangi gitu. Jadi tidak semua yang tertakdirkan adalah yang kita rencanakan atau kita inginkan, tapi yang selalu terjadi adalah takdir yang Allah kehendaki sebenarnya. Kadang rencana kita sesuai takdir yang Allah kehendaki, kadang tidak sesuai sehingga tidak terjadi gitu. Nah, kalau manusia nggak paham urusan ini, maka dia akan banyak kecewa dalam kehidupannya gitu. Karena ini terkait dengan pengenalan seseorang, terkait dengan bagaimana Allah atau Robnya mengatur ya kehidupan yang ada di dunia ini. Orang yang tawakal ke Allah ketika yang terjadi tidak sesuai dengan keinginannya, bersyukur gitu. Ya alhamdulillah, karena mungkin ada sesuatu yang Allah tadi ya sediakan yang lebih baik dari apa yang kita pahami hari ini gitu. Makanya di Al-Quran bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan sebaliknya bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu gitu. Nah, kita lihat di dalam bab 6 nih langsung ya. Jadi saya hanya memilih saja. Terkait jenis-jenis pengaturan banyak sebenarnya pembahasannya. Jadi terkait dengan jenis manusia, terkait kebaikan dan keburukan di dunia. Kemudian ada dua keadaan manusia itu. Ada yang Allah bukakan pintu sebab, ada yang Allah tutup pintu sebab gitu ya. Nah, juga ada perkara yang penting yang harus diperhatikan oleh orang yang berkasab ya, atau diberikan sebab. Nah, kita mungkin akan lihat sebagian saja. Jadi kalau kita lihat di kalimat Ibnu Atha di bawah, janganlah kamu mengulurkan tanganmu untuk menerima sesuatu dari makhluk, kecuali jika kamu melihat bahwa yang memberi adalah Allah. Jika demikian, ambillah sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Ini akidah ya sahabat-sahabat, karena manusia sering berharap kepada manusia lain, berharap kepada makhluk lain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Allah memberikan itu juga lewat makhluk gitu. Nah, tapi seringkali kita terhalang oleh makhluk itu, seakan-akan tadi kita lebih berterima kasih dan mengandalkan orang yang memberi, tanpa sebelumnya melihat apakah memang itu sesuatu yang Allah berikan tapi melalui tangan dia, atau jangan-jangan tadi ya, itu sesuatu yang diberikan karena mungkin cara kita meminta kepada orang lain secara mendesak gitu. Ya. Karena banyak manusia yang kemudian ketika dalam keadaan kepepet itu minta tolong kepada orang lain dengan cara mendesak, hingga kemudian yang memberikannya itu ya akhirnya sebenarnya dengan terpaksa ngasihnya ya. Karena dirongrong terus gitu. Tapi kalau Allah yang ngasih, itu manusia yang memberikan itu dengan mudah ya, nolong, ngasih gitu kan ya.
Ya karena syaiton juga bisa ngasih lewat tangan manusia lain gitu sahabat-sahabat. Ketika kita kepepet kan ada jenis syaiton dari golongan jin dan manusia. Sehingga ketika kita dalam keadaan terpepet, dia menawarkan bantuan, tapi bantuan itu ada maksud yang ingin menjatuhkan manusia ya. Nah, misalkan tadi orang kelilit oleh hutang dan sebagainya, kemudian yang datang itu dengan rente, dengan pinjol gitu kan. Atau orang yang kemudian menjadi terpenjara karena keadaan berhutang dibantu oleh seseorang ya. Ya karena dia melihat itu jalan satu-satunya gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu. Makanya di situ perlu tahu hukum agama. Allah tidak akan menelantarkan sebenarnya, cuman manusia itu kadang diuji gitu. Nah, jadi apapun pemberian itu harus hati-hati gitu. Jadi kita berusaha untuk mengecek ketika kita mohon pertolongan dan tawakal kepada Allah. Bisa jadi Allah berikan bantuan itu melalui makhluk, tapi kita harus cek dulu apakah betul ini yang Allah berikan lewat dia gitu ya. Nah, biasanya kalau Allah memberikan lewat manusia lain tentu ada tanda-tandanya gitu. Itu jalannya baik, kemudian orangnya juga memberikan dengan mudah gitu ya. Nah, tapi kalau kita mendesak, memaksa, kemudian jalannya buruk, kita harus hati-hati gitu. Itu diuji sebenarnya. Nah, jadi manusia kan sering ketika susah, kemudian meminta kepada orang lain secara mendesak. Gitu. Padahal ketika dia berusaha, kemudian jalan dunia tertutup atau tidak ada orang yang membantu, bisa jadi Allah hendak langsung memberikan pertolongan tanpa makhluk gitu. Bisa gitu ya. Nah, kita masuk ya, tadabbur ya. Jadi kita mulai dari Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat 7 ayat 156. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetapkanlah untuk kami dalam kehidupan dunia kebaikan dan juga di akhirat. Ya. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Kemudian Allah berfirman, azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku amat luas, meliputi segala sesuatu. Maka aku tetapkan rahmatku bagi orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Nah, jadi Allah luas rahmatnya ya, sahabat-sahabat ya. Makanya dikatakan bahwa Allah menciptakan juga memelihara. Allah itu bukan hanya menciptakan makhluk, tapi juga memelihara gitu ya. Nah, makhluk itu beda-beda ya. Ada yang tumbuhan, misalkan contoh ya, nabati, tumbuh-tumbuhan, itu mereka diberikan kemampuan untuk tumbuh gitu. Tapi kalau manusia dan hewan itu selain diberi kemampuan untuk tumbuh, membesar, juga untuk bergerak gitu. Nah, tapi manusia lebih lagi, selain diberi kemampuan untuk tumbuh, diberi kemampuan untuk bergerak, juga diberi kemampuan untuk berpikir gitu. Jadi beda dengan hewan, dia diberi kemampuan untuk tumbuh, bergerak, dan dia bergerak berdasarkan insting. Tapi beda kalau manusia itu ada perenungan, makanya dikatakan merenung sesaat ya, atau berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun gitu ya. Ada riwayat lain yang 1000 tahun. Jadi manusia itu punya daya renung sebenarnya. Kenapa punya daya renung? Karena harus bisa mengenali Allah ya. Harus mengerti terkait dengan kehidupan gitu. Rahasia di balik kehidupan. Tidak hanya terhijab oleh yang lahir, tapi juga di balik semua fenomena ini ada yang mengatur begitu. Kalau hanya terjebak oleh fenomena dunia, kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, kesulitan hidup, musibah, dia jadi nggak punya tadi ya pengenalan terhadap Allah. Ya, kalau di Al-Quran kan tidak ada satu musibah pun kecuali atas izin Allah. Ya, dan sesungguhnya musibah itu diakibatkan karena kesalahanmu sendiri, tapi Allah memaafkan sebagian besar. Ya, jadi dari kesalahan yang kita lakukan, Allah tegur, Allah berikan
halangan agar kita tidak melanjutkan track itu dan melakukan refleksi gitu. Tapi itu pun sudah sebagian besar kesalahannya Allah maafkan. Hanya sebagian kecil yang dijadikan pelajaran buat kita supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama gitu. Jadi kalau hanya melihat bahwa takdir buruk dan baik yang menimpa kita itu sebuah kebetulan, ada kesialan dalam hidup, itu salah membaca gitu. Artinya hanya membacanya seakan-akan ada yang nasibnya lebih beruntung, ada yang tidak beruntung. Ya dia enak ya, lahirnya dari orang tua yang mampu. Dia enak misalkan ya, punya pasangan yang baik atau kehidupannya semuanya serba dicukupi gitu kan ya. Kalau saya ya nggak sekolah, orang tua nggak mampu, sehingga Allah tidak adil gitu kan ya. Nah itu artinya manusia tidak paham gitu, tidak mampu berpikir gitu. Padahal sebenarnya Allah bisa merubah tuh nasib ya. Beda nasib dan takdir ya sahabat-sahabat, nggak sama gitu. Nah kemudian jadi kita lihat di sini kalau bedanya manusia dengan hewan adalah sama-sama bisa bergerak, punya insting, tapi manusia diberi akal gitu. Dan akal tuh ada yang sifatnya dunia, akal yang logika ya, bisa membangun, menciptakan teknologi, dan ada akal yang hati, yang di dalam, yang bisa membaca gelar kehidupan dan mengenal Allah di balik semua peristiwa. Bisa melihat al-haq gitu ya. Nah kemudian di Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 23, di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang telah gugur, dan di antara mereka ada pula yang masih menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Jadi ini ada perjanjian dengan Allah nih sahabat-sahabat, setiap orang ya. Ada yang sudah menepati, ya ada yang sedang menunggu gitu ya. Jadi ya setiap orang itu ada kedudukan tertentu yang harus dia perankan di dunia sebagaimana kontrak langit gitu. Tidak ada orang yang lahir ke dunia ini tanpa ada misi gitu. Ya, kan misi itu kalau dalam bahasa organisasi dikatakan alasan keberadaan kami gitu ya. Existence reason for existence gitu. Jadi tanpa sebuah misi tidak perlu sesuatu itu ada gitu. Nah, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, nah Allah punya tujuan, punya rencana ya, punya misi yang harus dilaksanakan. Nabi Adam harus memakan dulu buah khuldi sehingga harus turun ke dunia. Seakan-akan melalui sebab itu menjadi kesalahan yang membuatnya diturunkan. Tapi sebelum peristiwa itu Allah sudah tadi ya mengumumkan kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Gitu. Sebabnya adalah dengan memakan buah khuldi seakan-akan turun, tapi sebenarnya memang ada urusannya gitu ya. Jadi ada misinya. Nah kita lihat skema ya sedikit untuk memudahkan kita bisa memahami persoalan ini ya sahabat-sahabat. Ini terkait dua jenis keadaan manusia sesuai dengan kedudukannya gitu. Nah jadi kalau sahabat-sahabat lihat ya di grafik ini itu, manusia hidup di dunia itu ada yang asbab dan ada yang tajrid gitu ya. Jadi asbab itu artinya ada seseorang yang memang Allah bukakan pintu-pintu sebab atau usaha. Jadi dibukakan pintu-pintu untuk menempuh suatu jalan usaha di dunia gitu. Ya bisa punya bisnis, bisa bekerja, begitu kan ya. Tapi intinya itu untuk ibadah sebenarnya. Ya. Jadi dibukakan pintu-pintu sebab di dunia agar dia bisa beribadah melalui pintu-pintu sebab itu. Tapi ada juga yang tajrid, yang memang di dunia Allah tutup pintu-pintu sebabnya atau usahanya.
Jadi dia tanpa harus melalui pintu-pintu sebab, dia langsung ibadah aja gitu ya. Langsung ibadah aja. Ini sebenarnya menjawab terkait dengan jaminan rizki Allah. Seakan-akan kita hari ini punya keyakinan kalau nggak kerja nggak bisa makan gitu. Ya, kalau kita nggak usaha, kita nggak punya bisnis, nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa makan gitu. Tapi nggak seperti itu di Al-Quran gitu ya. Tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah jaminan rizkinya. Ya, memang ada yang harus bekerja, ada yang harus memerankan peran tertentu di dunia ini gitu. Nah, kalau seandainya semuanya dibuka pintu sebab, harus lewat usaha baru bisa makan, maka urusan di dunia ini nggak akan tegak gitu. Jadi kita lihat kalau yang tajrid itu dia orang-orang yang memang Allah tutup. Kamu nggak boleh berusaha di dunia seperti orang lain, ya. Tapi nanti Allah langsung yang ngasih rizkinya gitu. Sehingga sudah jiwa kamu serahkan ke Allah, kamu bekerja untuk Allah full gitu, tanpa melalui harus mencari penghidupan, nanti diberikan rizki-rizki dari arah yang tak terduga. Ya, tapi kita nggak tahu kita yang mana, sahabat-sahabat. Jadi semua harus berusaha dulu untuk mensyukuri apa-apa yang ada pada dirinya. Gitu. Jadi pada akhirnya orang itu ada yang nggak boleh bekerja, gitu. Ya, tidak boleh usaha dunia maksudnya ya. Kalau bekerja ya semua bekerja sesuai kedudukannya masing-masing. Nah, tapi ada yang memang harus menempuh dunia gitu. Dia menjadi penata di sana ya, sesuai dengan kebidangannya gitu. Nah, itu mereka nanti jika Allah beri rizkinya melalui sebab-sebab, mereka harus menyedekahkan hartanya. Sebagian mereka makan dan sebagian mereka sedekahkan gitu. Tapi ada yang tadi mungkin tidak dikasih kemampuan sedekah harta, dia jiwanya sudah Allah kontrak gitu ya. Nah, semua kebutuhan dunianya nanti langsung dari Allah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua perbendaharaan ya. Jadi yang tajrid itu biasanya diberikan ilmu dan hikmah gitu. Jadi misalkan para ulama, para umaro ya. Kalau yang takdirnya itu ya. Jadi ini ulama, umaro itu bukan sesuatu yang kita ambisi ingin jadi penguasa, kita berambisi ingin jadi ulama, enggak. Setiap orang harus menempuh jalan yang dimudahkan. Ya, ilmu dari Allah, giroh untuk mengkaji ilmu itu juga dari Allah. Ya, tidak semua orang kemudian diberikan kemudahan untuk menapaki jalan itu, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam sebuah tatanan masyarakat kan harus ada 4 tuh. Ada ulamanya, ada umaroknya, ada saudagarnya, dan ada rakyat gitu ya. Nah kemudian kalau yang lewat jalur asbab, biasanya terkait dengan keterampilan dan harta. Jadi itu perannya para saudagar dan rakyat. Ya. Nah, siapa yang jadi ulama, siapa yang jadi umaro, siapa yang jadi saudagar, siapa yang jadi rakyat, itu semua sebenarnya Allah sudah tentukan. Gitu. Cuman karena kita nggak ngerti masing-masing itu diplotnya untuk apa, dan punya keyakinan bahwa setiap orang bisa menjadi apapun yang dia kehendaki, setiap orang bisa merubah takdirnya sendiri gitu ya. Sehingga sekarang saudagar jadi umaro, saudagar pengen jadi ulama, ulama pengen jadi saudagar, gitu kan ya. Jadi hancur gitu. Ya, jadi kalau orang yang backgroundnya mungkin usaha, bisnis, berdagang, kemudian jadi ulama, jadi umaro, mindset dagangnya masih kuat gitu. Dia berpikir dia bisa mengelola negara karena punya pengetahuan bisnis yang baik. Kan nggak seperti itu. Umaro kan harus adil, kalau ulama harus hak. Artinya dia diberikan ilmu dan hikmah dari sisi Allah untuk menasehati manusia terkait dengan kaidah-kaidah menjalani hidup. Tapi kalau dia latar belakangnya pengusaha, kemudian tadi ya, bercita-cita ingin jadi penguasa, ya itu yang repot ya. Jadi setiap orang tuh menerabas batas-batas yang Allah sudah kasih. Nanti kita akan lihat. Ini penjelasan di kitab ya. Nah, jadi masing-masing itu akan diberi amanah dan masing-masing ada jaminan rizki.
Jadi kalau mau hidup, ya, tidak semuanya harus jadi saudagar, tidak semuanya harus jadi pejabat. Hayatan thayyibah itu Allah sudah sediakan rizki baik bagi saudagar, baik bagi ulama, baik bagi umaro, baik bagi rakyat, gitu. Nah, sebenarnya Allah sudah punya jaminan, cuman karena mereka kemudian tidak menemukan sesuai dengan fitrah penciptaannya, akhirnya ya mereka masuk hukum dunia. Bahkan jabatan kan sekarang sesuatu yang diperjualbelikan, gitu. Orang sekarang mau jadi pejabat ya harus punya uang, gitu. Ya kalau orang punya uang, investasi, kemudian sudah habis banyak lah. Ya, untuk kampanye ya begitu jadi pejabat ya pasti ingin balik modal dulu, gitu. Nah itu repotnya ya. Jadi dunia itu jadi hiruk pikuk karena urusan hancur semua karena menempatkan amanah tidak kepada ahlinya, gitu. Nah jadi kalau kita lihat nih sahabat-sahabat, ini dunia itu eh, Allah pelihara dengan tadi, dengan manusia yang punya kedudukan berbeda-beda, punya keahlian berbeda-beda, semua Allah susun ya. Ya, masing-masing diberi sarana. Dunia adalah sarana, tapi akhirat tujuan, gitu. Jadi kalau orang dikasih di dunianya sebagai pejabat, ya, pejabat itu adalah sarana dia untuk agar memperoleh akhirat. Ya, kalau dia di dunianya dimudahkan untuk menjadi seorang saudagar, maka profesi saudagar, kemampuan dia untuk berbisnis itu harus dia jadikan sarana agar dia memperoleh akhirat, kan gitu. Tapi kalau yang Allah berikan hanya untuk memperoleh dunia, maka sarana itu berubah menjadi tujuannya. Itu yang disebut dia tenggelam dalam dunia dan terhalang dari tujuan, gitu. Jadi yang diharapkan adalah keulamaannya, diharapkan adalah keumaroannya. Kenapa? Supaya sukses di dunia dan dipandang oleh orang. Padahal keulamaan itu modal dia untuk bisa meraih akhirat. Artinya harus menjadi seorang ulama yang hak. Ya, dia nggak boleh memelintir ayat, ya, kemudian memberi nasihat sesuai agenda politik tertentu misalnya, nggak boleh. Dia harus menyampaikan sesuai apa adanya, sesuai pengajaran Allah. Nggak banyak ulama yang seperti itu sekarang. Artinya betul-betul harus menyampaikan apa adanya, gitu. Nah kemudian karena di dunia ini harus ada susunan yang teratur, ya setiap manusia diturunkan harus memainkan perannya masing-masing. Ya, keutamaannya di sisi Allah bukan siapa yang jadi ulama, umara, saudagar, rakyat, enggak, tapi siapa yang paling takwa. Siapa yang paling amanah ketika memerankan perannya di dunia. Jadi peran-peran di dunia ini itu semua hanya peran, hanya permainan. Ya, ada yang dikasih pintar di bidang tertentu, itu peran aja. Kalau kemudian dia menyombongkan diri, merasa hebat, ya di akhiratnya nanti sengsara dia. Tapi dengan kehebatannya itu dia bantu orang, dia banyak bersedekah, di akhiratnya menjadi orang yang beruntung, gitu. Jadi semua yang Allah kasih kedudukan di dunia itu sarana untuk setiap orang berjuang melalui sarananya masing-masing memperoleh kehidupan yang baik di akhiratnya. Nah, kalau enggak, orang akan memperebutkan semua posisi jabatan yang dianggap keren itu, gitu ya. Nah, jadi masing-masing diberi kedudukan atau peran di dunia, memainkan sebuah ya casting lah, ya, yang dia harus dengan peran itu memperoleh ridho Allah, gitu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa manusia itu ya ada yang nantinya di dalam kehidupan itu harus asbab, ada yang tajrid, gitu ya. Tapi menuju ke sana biasanya asbab dan tajrid itu bergantian dulu. Ya. Jadi setiap orang diberi pengalaman, dikasih sebab-sebab dia menempuh, kemudian Allah ambil sebab-sebab. Apakah kalau dikasih sebab atau dicabut sebab, dia tetap ibadahnya baik nggak ke Allah, gitu. Nah, Allah bisa ngasih dengan atau tanpa sebab, gitu. Nanti tergantung fungsi setiap orang.
Nah, jadi kita lihat sebentar ya terkait kedudukan itu di Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Mengapa mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Gitu. Kamilah yang telah membagi-bagikan di antara mereka penghidupannya dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi kalau sekarang itu ya orang yang bagi-bagi ya, yang jadi pejabat tuh kriterianya gini, yang jadi saudagar begini, kesempatannya Allah yang orang yang menentukan gitu ya, yang pantas jadi ulama yang seperti ini gitu kan ya. Kadang-kadang hanya terhijab oleh penampilan, oleh ilmu-ilmu lahiriah gitu. Tapi ulama kan orang yang takut kepada Allah. Ya, definisi Al-Quran, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Bukan yang ilmunya banyak, hanya sekedar banyak, tapi kemudian tidak takut kepada Allah. Ya, malah mudah menyesatkan manusia dengan ilmunya yang kemudian dia condongkan sesuai dengan keinginannya. Gitu. Jadi kamilah yang telah membagi-bagikan di antara mereka penghidupannya dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mengambil manfaat pekerjaan dari sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah udah ngasih rahmatnya dalam bentuk tadi, penghidupan masing-masing di dunia itu ada perannya. Ya. Dan rahmat Allah itu kalau kita syukuri, itu akan membuka rizki-rizki yang udah Allah sediakan. Ya, hari ini misalkan anak-anak petani nggak ada yang mau jadi petani karena dianggap profesi yang tidak terhormat gitu. Karena dipengaruhi oleh katakan ilusi kemapanan gitu. Yang disebut orang maju itu kayak orang kota gitu ya. Nah, sehingga bertani itu dianggap profesi yang rendah. Kalau semuanya berhenti bertani, yang Allah mudahkan untuk bertani, kita semua akan krisis kelaparan karena nggak ada bahan baku kan. Nah, tapi ketika dia memang dalam penghidupan dunia Allah mudahkan takdirnya, keterampilannya, passionnya dalam pertanian dan tidak tergoda ingin takdir yang berbeda ya. Nah, maka dia di situ seperti menghidupi banyak orang gitu melalui profesinya yang baik. Bayangin kalau semua petaninya bertakwa, ya mereka akan dikasih teknologi, teknologinya nggak perlu dari orang kota, ya akan panen raya, akan stok tuh akan banyak karena mereka ngerti alam gitu. Nah sehingga mungkin semuanya jadi mudah gitu ya. Tapi kalau sekarang dihancurkan, petani dibuat mendambakan kehidupan yang lain, akhirnya mengandalkan impor gitu kan ya. Ya itu tanda-tanda dihancurkan tatanan kehidupan gitu. Seakan-akan kalau punya ini yang terjadi hari ini ya sahabat-sahabat. Ya, anak-anak petani kemudian menjual tanahnya, kemudian pindah ke kota, mencari peruntungan, kemudian jadi tukang ojek gitu. Bisa seperti itu gitu. Akhirnya nanti kalau ngojek itu dapat uang untuk beli beras gitu. Padahal sebelumnya Allah udah kasih tanah untuk diolah ya. Dia bisa punya buah-buahan, dia bisa punya tadi ya beras, dia bisa punya ternak ya. Dia bisa budidaya ikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah cuman ya itu manusia itu kemudian seakan-akan membanding-bandingkan antara satu profesi dan yang lain. Akhirnya jadi malah susah hidupnya gitu. Ya termasuk tadi yang bukan potongannya jadi pedagang, jangan maksain jadi pedagang. Ya. Hanya karena berpikir kalau saya nggak bisnis kayak orang lain, wah hidup nggak akan maju dong. Maju kalau benar yang dia kerjakan sesuai kompetensi kebidangannya, pasti kebuka rezekinya, gitu. Pasti dimudahkan karena orang akan membutuhkan keahliannya. Cuman punya cita-cita yang lain biasanya gitu. Nah, jadi kita lanjut. Ini
dua jenis pengaturan. Jadi dua jenis pengaturan itu, pengaturan manusia itu ada yang sifatnya terpuji, ada yang sifatnya tercela gitu. Nah, kalau yang terpuji itu adalah dunianya dia jadikan untuk memperoleh akhirat. Dia di dunia ini ya tadi melaksanakan profesinya dengan syukur, dengan sebaik-baiknya, menjadi sangat ahli di situ ya. Tapi itu semata-mata untuk mengumpulkan perbekalan. Jadi kalau dia memang jadi ahli di sebuah bidang, akan dibuka juga rezeki dunianya gitu. Karena banyak orang yang memerlukan dia dan semua orang mau membayar keahliannya itu gitu. Nah, kalau dia kemudian memperoleh keuntungan dunia, kalau yang dia tuju akhirat, maka dia akan merencanakan dari perolehan dunia itu berapa yang dia makan untuk keluarganya, untuk dia, untuk nafkah, berapa yang kemudian dia sedekahkan gitu. Ya, karena kemampuan dia, profesi dia, ya keahlian dia menghasilkan uang yang banyak, tapi itu tidak melalaikan dia kemudian menjadi orang yang menumpuk-numpuk harta gitu. Tapi itu mah karena Allah yang kasih, saya tekuni, ternyata saya dibutuhkan oleh orang banyak sehingga secara duniawi pun maju. Ya, tapi ini semua adalah hanya sarana untuk memperoleh ridho Allah gitu. Nah, sehingga dia fokus untuk tadi mengumpulkan perbekalan menuju akhiratnya. Nah, sementara yang tercela itu adalah yang menggunakan dunia, sarana dunia untuk memperoleh dunia. Makanya mereka disebut atakasur, ya, orang yang bermegah-megahan, orang yang menumpuk-numpuk harta. Ya. Yang satu tadi menuju ketakwaan, yang satu fujuroha. Fujuroha itu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Oh, karena pandai, padahal Allah yang kasih ya kesempatan itu, kemampuan itu, kemudian dia mengatakan, aku pandai karena, ya aku maju karena kepandaianku sendiri. Gitu. Padahal sebenarnya tidak ada satu orang pun yang Allah kasih keunggulan, ya, kemudahan dalam satu bidang, kecuali ada tanggung jawab sebenarnya di situ. Makanya Allah tidak menyukai orang yang menjadikan profesinya, ya, ilmunya untuk profesi dalam artian hanya untuk nyari uang gitu. Uang itu akan datang sendiri kalau ilmunya itu memang digunakan untuk kemaslahatan orang lain, dia menjadi ahli sehingga banyak yang membutuhkan. Dan tentu di situ akan ada muamalahnya gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar untuk nyari uang gitu. Nah, jadi di sini kita kenapa pentingnya zuhud itu adalah karena ketika dibuka tadi ya rizki duniawinya, ya, maka orang yang nggak zuhud akan mudah untuk tergelincir gitu, ya, sehingga perolehan dunia itu alih-alih dia gunakan untuk memperoleh akhiratnya, kehidupan yang lebih kekal ya, tapi ya semata-mata untuk menumpuk-numpuk di dunia gitu. Kan tadi ketika hartanya jadi banyak, jadi punya tabungan, akhirnya ngandalin tabungan gitu. Berpikirnya nanti kalau sudah pensiun kan nggak ada lagi uang gitu. Padahal selama dia masih terus mensyukuri nikmat itu, akan terus ngalir sebenarnya untuk kehidupan dunianya juga. Ya, bukan nggak boleh nabung, tapi banyak orang yang menabung menjadi andalan gitu. Ya, menabung itu ada batasnya, kemudian berapa yang dimakan, berapa yang disedekahkan, itu kan semua harus diatur. Kalau nggak mencari akhirat ya sulit gitu. Nah, jadi di sini bagaimana kemudian Allah membangun sifat zuhud ya dalam diri seseorang. Biasanya orang-orang yang Allah menghendaki memberikan pagar batin zuhud ya, sebelum diberi amanah dunia, itu diuji dulu dengan serba kefakiran sampai terang dan bersih ya. Jadi kalau dia diuji dengan kefakiran, relatif lamanya untuk setiap orang berapa lama, hingga kemudian dia bisa memahami bahwa semua itu Allah yang kasih gitu.
Ya, dicabut tuh kemuliaannya, dicabut kepandaiannya, dengan kepandaiannya nggak bisa apa-apa, hingga kemudian dia tunduk, baru mengalir lagi gitu. Nah, sehingga dia di sana menyadari bahwa semua kepandaian ini itu dari Allah gitu. Jadi agar langgeng, maka aku harus terus bersyukur gitu. Nah, ketika dia sampai ke titik punya pemahaman bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah, ya, semua Allah yang kasih gitu ya, baru dia akan diberi amanah dunia menjadi bendahara Allah. Jadi Allah tidak akan menaruh khazanah yang besar, yang tinggi di tangan seseorang yang belum paham persoalannya gitu. Karena berat amanah itu kalau dikasih ke lapangan. Kalau orang dikasih pandai ilmu, dikasih bijak ya, tapi belum bersih dari kecenderungan untuk korup, Allah nggak akan kasih gitu. Yang dari sisi Allah ya, kecuali kalau dia memaksa yang model dunia tadi kan, yang udah berantakan. Nah, pun kalau kemudian Allah menguji seseorang dengan kefakiran, dan kemudian dia menyadari bahwa dengan semua kefakiran ini, karena mengandalkan Allah, ternyata hidup tuh baik-baik saja semuanya. Ya, semuanya tetap Allah perlengkapi. Ya, berarti ini semua punya Allah dong. Nah, kalau saya dikasih, berarti saya memang harus amanah, karena bukan milikku nih. Allah hanya ngasih sebagai sarana agar bisa memperoleh ridhonya Allah. Nah, Allah akan kasih amanah, ya, bendahara dunia itu. Bendahara dunia akhirat. Kalau ulama dikasih ilmu yang hak, kalau umaro dikasih tadi keputusan yang adil, ya. Kalau saudagar dikasih kejujuran yang tinggi, gitu ya, mampu untuk menyempurnakan takaran timbangan. Kalau rakyat dikasih ketakwaan, iman dan takwa, gitu ya. Ya, doanya karena yang paling utama itu. Nah, ketika mereka diberi ke lapangan, mereka masih belum selesai dengan ujian, nanti mereka dikasih ujian gonimah. Ya, karena kepandaian yang Allah kasih itu, kemudian mereka akan banyak menguasai harta karun dunia, gitu, harta rampasan perang. Mereka diuji, masih ikhlas untuk ke Allah atau jangan-jangan udah harta rampasan perang yang diharapkan gitu. Jadi Allah akan terus menjaga agar manusia itu, bukannya Allah nggak mau ngasih ya semua harta dunia dan hikmah, tapi harus memastikan orangnya sudah kuat gitu. Allah akan kasih. Nah, kemudian terakhir terkait dengan ya 4 adab bagi yang berkasab ya. Ini Ibnu Atha juga memberikan pesan gitu kan ya. Ini 4 adab bagi yang berkasab itu ya, yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dia yang asbab ya, maksudnya yang asbab. Jadi yang pertama adalah dia harus menjauhi orang-orang yang zolim. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang zolim, yang tertutup, lambat laun tuh kita akan ikut dengan sugestinya gitu. Ya. Oh, kalau nggak gini kapan majunya? Kalau kita nggak curang ya nggak bisa lah zaman sekarang. Oh, lama-lama iya juga ya gitu. Itu yang bahaya tuh. Jadi kalau kita dalam lingkungan pergaulan yang salah, akidah dan keyakinan kita itu akan luntur, sahabat-sahabat. Jadi memang kita perlu berinteraksi dengan orang-orang yang sedang sama-sama membangun keyakinan dan membuktikan bahwa kehidupan itu tidak harus curang, tidak harus sikut-sikutan, asal orang benar aja dan bersyukur tuh pasti Allah akan berikan kemudahan. Ya. Nah, yang kedua adalah dia mengutamakan orang yang mementingkan akhirat. Gitu ya. Jadi kalau seandainya dia berinteraksi dengan orang, banyak orang yang ketika kita seorang mukmin yang diberi kemampuan yang besar oleh Allah, banyak orang yang butuh, kita nggak sekedar mensupport orang, tapi kita ingin lihat ya apa tujuan dibalik kebutuhan dia. Kalau dia hanya membutuhkan dunia dan membutuhkan kita untuk membangunkan dunianya dia dengan ilmu kita, ya, kita disuruh untuk memilih orang-orang yang punya niat dan tujuan yang baik, gitu ya, untuk
membantu orang-orang yang punya niat dan tujuan yang baik gitu. Ya istilahnya mau dibayar mahal juga, tapi hanya untuk membangun kerusakan di muka bumi gitu ya, ilmunya dimanfaatkan oleh penguasa, katakan yang tujuannya tidak baik, dia lebih baik tidak gitu, karena nggak bisa dibeli oleh uang gitu. Tapi kalau dia diajak untuk membangun negeri, meskipun tidak dibayar, dia akan ikut gitu. Karena yang ngasih rizki itu Allah, ya, bukan pemberi pekerjaan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia harus menolong orang yang membutuhkan gitu. Ya tentu banyak orang yang membutuhkan, ada yang butuh ilmu, ada yang butuh tadi ya ya sharing, ada yang butuh harta, tapi harus dipastikan itu menolong juga tidak salah gitu. Ya. Kan banyak orang yang minta tolong karena butuh uang, harus bayar hutang, tapi salah di dalam menyikapi hutang, kurang tawakalnya ke Allah gitu. Jadi harus diberi nasihat dulu, baru mungkin dibantu dengan uang ya, kalau mampu gitu. Nah yang keempat adalah dia harus tetap menjaga sholat. Jangan sampai kemudian dengan asbabnya, dengan kesibukannya di dunia, kemudian dia menjadi terlalaikan dari sholat gitu. Nah kita lihat beberapa ayat ya yang terkait dengan bahasan hari ini di Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Dan sabarkanlah dirimu bersama-sama orang yang menyeru Tuhan mereka pada pagi dan petang hari, mengharapkan wajah Allah. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada mereka yang mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan pula mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Dan adalah urusannya sudah melewati batas. Itu tadi kan, saking ngebetnya ingin dunia, semua kemampuan dunia di dunia ini yang Allah berikan, dia gunakan untuk mencari dunia, menumpuk-numpuk. Menumpuk jabatan, menumpuk harta, menumpuk kekuasaan, ya. Yaitu urusannya melewati batas, ya. Jadi, yang repot itu orang-orang seperti itu sudah lalai dari zikrullah, dia lupa kehidupan ini hanya pendek, kalau meninggal nanti lebih repot hidupnya gitu. Tapi kita-kita yang melihat di dunia orang-orang bergerak seperti itu, seringkali kemudian benar juga ya, kalau nggak seperti dia, pola geraknya kita nggak akan maju-maju gitu. Jadi kita akhirnya mencari role model yang salah. Ya, oh saya harus jadi pengusaha kayak si Anu, kita baca kisah sukses orang. Ya, jadi ketika orang berusaha, kemudian maju, akhirnya sukses hari ini dijadikan contoh dan diliput di mana-mana, kita lupa kadang, dia berhasil itu karena ada takdirnya gitu. Meskipun dia belum tentu selamat ya. Ya, ada izin Allah, dia berusaha keras, kemudian berhasil. Karena banyak di dunia orang yang berusaha keras sama seperti dia, atau bahkan lebih, tapi belum tentu punya keberhasilan dunia yang sama. Karena nggak ada takdirnya di situ. Kita lupa membaca itunya gitu. Nah, kita menganggap ketika ada contoh yang berhasil, sukses dunia, itu menjadi contoh yang bisa kita tiru langkahnya gitu. Padahal ada izin Allah di situ. Ya. Meskipun belum tentu dia selamat kalau dia berhasil merealisasi takdir itu, tapi tanpa pengenalan terhadap Allah, dan merasa itu karena kemampuannya sendiri, dia celaka juga nanti di kehidupan berikutnya kan. Nah kita-kita yang mencontoh mereka-mereka yang sukses itu, kemudian dengan suka hati mengikuti, ya akhirnya melewati batas gitu. Harusnya mengerjakan apa yang Allah mudahkan, ini karena punya ambisi melihat contoh yang salah, berusaha mengejar takdir orang lain. Makin jauh dari kemudahan kehidupan yang Allah sediakan di muka bumi gitu. Nah, kemudian di Quran surat Al-Isra ayat 65, sesungguhnya terhadap hamba-hambaku yang ya, sesungguhnya terhadap hamba-hambaku ya, tidak ada bagimu iblis kekuasaan atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga atau al-wakil.
Ini kan tawakal ke Allah, kerjakan apa yang dimudahkan, sisanya tawakal ke Allah. Ya, urusan rizki, urusan penghidupan, yang penting kita mengerjakan apa yang dimudahkan hari ini gitu ya. Ya, dan tidak berusaha mengejar cita-cita seperti orang lain, mengikuti langkah-langkah orang lain, kecuali itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, dan ada di Al-Quran prinsipnya gitu. Nah, jadi barang siapa yang tawakal, maka Allah mencukupi. Kamu nggak usah kerja mati-matian kayak dia. Kamu kerja sesuai bagianmu yang Allah kehendaki, sisanya Allah yang jamin. Itu Al-Wakil, gitu kan ya. Nah, kalau orang yang tawakal, iblis tidak punya kekuasaan. Tapi yang tidak tawakal, ya iblis bisa masuk, gitu. Itu yang kemudian mereka terjerumus, gitu ya. Nah, kemudian di Al-Hadid ayat 7, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah dari apa-apa yang Dia telah menjadikanmu penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkannya, bagi mereka pahala yang besar. Jadi tadi, kalau ditegakkan kedudukannya di dunia, sesuai dengan profesi yang Allah mudahkan hari ini, jangan lupa nafkahkan sebagian yang telah Allah kuasakan, gitu. Karena jangan lupa bahwa semua pencapaian dunia itu adalah sarana untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di akhirat, bukan dengan tujuan mengumpul-ngumpulkan dunianya itu. Ya, kalau orang kemudian tertipu dengan pencapaian dunianya, itu semua nggak ada artinya ketika meninggal tapi tidak mampu dikonversi menjadi ridho Allah di kehidupan berikutnya, gitu. Jadi yang disuruh nafkahkan apa-apa yang dijadikan penguasanya, baik ilmu, baik tenaga, baik harta, semua gitu. Sesuai penguasaan masing-masing. Nah, terakhir di Ali Imran ayat 152, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Ya. Jadi ini tadinya Allah sudah memenuhi janji, ya. Tapi kemudian dengan pencapaian kemenangan itu tadi diuji dengan apa-apa yang disukai dari dunia, gitu ya. Menjadi lemah keyakinannya, salah tujuannya, kita semua akan diuji itu. Ya. Nah, kemudian dilanjut, di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antaramu ada orang yang menghendaki akhirat. Jadi Allah akan kasih ghanimah dalam kehidupan dunia, pencapaian tadi. Gitu. Tapi hanya untuk menguji siapa sebenarnya yang masih menghendaki akhirat atau siapa yang kemudian tersilaukan dan tujuannya berubah jadi pengen dunia, gitu. Ya, dulu waktu fakir minta ke Allah, Allah bersihkan, Allah kasih kemampuan, Allah tegakkan kedudukannya di bumi, gitu kan ya. Nah, dia harus gunakan itu menjadi sarana untuk memperoleh ridha Allah. Tapi kemudian Allah juga akan uji keikhlasannya. Apakah masih tetap mencari Allah ataukah mulai silau? Gitu. Jadi kalau orang naik jadi ulama, harus yang dilihat adalah perubahan sikap. Gitu. Kalau yang tersilaukan oleh dunia, mulai itu timbul keinginan ingin dilayani, saya orang penting, saya ini ulama yang terhormat, ya kalau menyambut saya harus begini protokolnya, dia yang menentukan, gitu. Kalau mau ngundang saya harus bayarnya segini, udah mulai keluar tarif. Ya. Tapi kalau yang hak, yang ikhlas, dari awal belum maju atau dari awal belum terkenal sampai sekarang dikenal oleh orang banyak, orangnya nggak berubah, sama aja. Tetap takut kepada Allah, gitu. Umarok sama. Sebelum dia jadi pejabat, memang dia melakukan kebaikan di masyarakat, ya, ingin menata, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika belakangan dia dijadikan pejabat, sama saja, gitu. Karena dulu sebelum dikasih jabatan duniawi juga, dia ingin membantu masyarakat, gitu. Gitu. Tapi kan ya begitu ya, manusia
terkorupsi dengan prestasinya sendiri gitu, dan keinginannya kemudian mengharapkan penghormatan yang terus meningkat. Nah, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang yang beriman gitu. Nah, jadi ini ujian, nanti orang beriman dikasih kedudukan juga akan dilihat siapa yang masih menginginkan dunia, menginginkan akhirat, siapa yang kemudian jatuh menginginkan dunia gitu. Ya mungkin itu, sahabat-sahabat. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sahabat-sahabat, barusan kajiannya cukup menarik ya. Dari pengaturan, berbagai macam jenis-jenis pengaturan terkait tujuan ya, dan puncak tujuan itu tadi ada istilahnya kesuksesan gitu ya. Yang tadi agak di highlight dari kajian barusan, memang yang paling menonjol itu kalau persoalan mungkin ya mayoritas atau khususnya mungkin kita memperbaiki parameter kesuksesan ya. Jadi yang disebut sukses itu apa sih gitu ya. Mungkin itu juga kita ingin sedikit menyapa teman-teman yang ada yang nobar nih, kebetulan di Makassar, Mbak Oh, Rina, ada 20 orang katanya lagi waduh. nobar. Ya, assalamualaikum Mbak Rina dan sahabat-sahabat Makassar. Semoga berkah dan memperoleh manfaat ya dari kajian barusan. Iya, mungkin ini ada pertanyaan yang masuk Pak, yang udah share di grup ya. Mungkin ada bacakan satu-satu. Ya. Semangat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak Yudi. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah jika kita menggunakan jasa hipnoterapis untuk menghilangkan trauma, rasa sedih mendalam, termasuk tidak menerima ketetapan Allah Ta'ala? Itu yang pertama, Pak. Ya, ya kalau ya bagi teman-teman yang sudah memahami terkait dengan bahwa manusia itu punya shoulder ya, punya dada, punya qalb, punya hati ya. Makanya di Al-Qur'an kan jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan lapangkan sudurnya untuk bisa berserah diri gitu kan ya. Jadi sejauh-jauhnya teknologi manusia, mau psikolog, mau hipnoterapis dan sebagainya, itu yang disasar itu adalah ruang shoulder sebenarnya, ruang psikis. Ya, ruang di bawah sadar di dada manusia yang sebenarnya itu terpengaruh karena tadi bentukan dari melihat tadi ya, bentukan dari pengalaman, dari kejadian yang menimpa dia gitu kan, sehingga banyak keresahan, banyak trauma, banyak kekhawatiran, banyak gundah gulana lah gitu ya hatinya ya. Dan dia berusaha mencari ketenangan dari situ gitu. Jadi itu sifatnya pun kalau berhasil tuh akan sementara gitu, sahabat-sahabat, gitu ya. Karena hanya Allah yang bisa merubah hati manusia, memperkuat sehingga bumi diri tidak goncang gitu ya. Jadi paling banter psikolog yang hebat itu ya bisa membantu mengangkat motivasi gitu ya, membuat kita ya ada yang berhasil ada yang tidak ya, hanya starter aja mengangkat menghantarkan gitu, kembali tergantung kepada orangnya gitu. Jadi saya nggak terlalu paham tentang hipnoterapis gitu ya. Tapi saya anggap itu sebagai metode alat bantu hari ini seperti psikolog ya, membantu orang yang sedang dalam kegoncangan, kebingungan, memberikan semangat, refleksi gitu ya. Tapi kalau dibilang apakah itu bisa memperbaiki secara tuntas, enggak gitu. Ya selama dia masih tidak membangun kehidupannya selanjutnya dengan ilmu-ilmu yang mengokohkan ya, itu nggak akan terjadi gitu ya. Nah kalau misalkan tadi dibilang apakah itu kemudian artinya tidak yakin dengan takdir, tidak menerima ketetapan Allah, ya karena apa namanya, ya jelas sih ya, ya jelas karena sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu
bukan sesuatu yang harus dijadikan trauma dalam kehidupan, harus dibaca. Itu ada maksudnya, itu ayat-ayat Allah gitu. Tapi karena semua dilabel sebagai sebuah kejadian buruk dalam hidup yang hari ini menggoncang jiwanya, nah dia ingin itu diangkat gitu kan ya. Allah akan angkat kalau dia bisa baca dulu bahwa semua takdir meskipun tampak buruk, itu ada kebaikan di balik itu gitu. Ya mungkin itu Ndra, yang saya bisa jawab. Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jika dalam pekerjaan kita dapat amanah sebagai leader sebuah program, pas tidak ada tunjangan kerjaan, sekedarnya saja pas dapat tunjangan jadi semangat, apakah ini bertanda belum ikhlas di dalam sebuah pekerjaannya? Iya, jelas gitu. Karena kita kan masih terikat oleh hubungan yang pemberi kerja dan pekerja gitu ya. Kita dalam sebuah perusahaan melakukan tadi ya, perbaikan lah ya dimanapun kita berada. Itu tugasnya mukmin tuh itu sebenarnya. Ya, tapi karena kita nggak dibayar, maka kemudian kita jadi gini, orang mukmin itu harus mengeluarkan semua potensi dan kemampuannya mau dibayar berapapun. Ya, bahkan kalau nggak dibayar sekalipun gitu. Kalau memang itu sebuah kebaikan dan memang dia punya kemampuan yang Allah berikan untuk bisa memberi solusi di bidang itu, maka dia harus keluarkan semua gitu. Justru dengan dia mengeluarkan itu nanti akan terbuka peluang-peluang jalan yang banyak karena orang melihat kompetensinya itu gitu ya. Kalau tempat perusahaan dia bekerja hari ini tidak melihat, kan Allah melihat dan Allah akan membuat mata banyak orang melihat potensi itu sehingga dia diperebutkan oleh manusia lain gitu. Nah, cuman kalau kita misalkan kompetensinya nggak dikeluarkan secara sungguh-sungguh dan penuh hanya karena bayaran dalam satu eh, apa ya, hubungan pekerjaan di kantor, yang rugi kita sendiri sebenarnya gitu. Gitu. Tambah lagi ya itu tadi, karena yang ngasih rizki sih Allah sih ya. Yang ngasih rizki Allah, mau nanti lewat kantor itu diangkat kedudukannya atau dikeluarkan dan dikasih kantor yang lebih baik atau kemudian dikasih usaha sendiri gitu di bidang yang dia ahli itu gitu. Ya mungkin itu Ndra. Baik, alhamdulillah. Baik, mulai pertanyaan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jika kita ketika ditimpa masalah, kesedihan, lalu sholat berdoa, itu sudah termasuk kita beriman kepada Allah Ta'ala? Iya, iya. Ya, dimulai dulu dengan harus ke Allah dulu gitu. Kan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat gitu. Jadi ketika kita ditimpa musibah, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa itu sesuatu yang buruk ya. Karena kita ketika ditimpa musibah itu udah langsung buruk sangka kepada kehidupan, kepada Allah gitu ya. Karena musibah yang menimpa kita itu kan ada sebab gitu ya. Allah sedang menegur ya. Kalau Allah nggak kasih musibah, dia akan melanjutkan polanya yang salah dan itu akan berakibat lebih fatal nanti. Kalau nggak di kehidupan dunianya, di akhiratnya gitu. Nah, sehingga ketika orang ditimpa musibah, dia sabar dulu. Nah, kemudian dia sholat, dia mohon ke Allah gitu ya. Itu termasuk beriman ya. Karena nanti Allah akan, ya itu ayat Allah sih ya. Mohon pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Nanti akan dikasih pemahaman kenapa itu harus terjadi dan apa yang harus dia perbaiki. Nah, kalau sudah dia paham, musibahnya akan diangkat oleh Allah gitu. Rizkinya akan dilanjut, dikasih terus gitu. Jadi gitu betul termasuk beriman. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat, silakan ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, misalkan ada dari peserta yang di Zoom, bisa langsung open mic ya. Misalkan pun tidak, kita langsung tutup untuk sesi hari ini.
Memang menarik bahasan hari ini tuh ya. Ketika kita bingung dengan pengaturan kok gini, kok gitu, bisa jadi karena tidak paham konsep kesuksesannya, gitu ya. Lucu gitu ya. Kalau pengaturannya begini kok nggak umum, kok aneh gitu ya. Padahal tadi untuk bentuk kesuksesannya sendiri juga yang betul dalam artian bentuk kesuksesannya kita belum begitu paham. Baik, Alhamdulillah. Mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan, Pak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa, sahabat-sahabat, bagi yang level lapangan, sambil nanti ditutup oleh Pak Yudi, uh, untuk membuka kameranya ya, untuk sesi dokumentasi. Terima kasih. Terima kasih, sahabat-sahabat, juga Pak Yudi, atur nuhun. Mangga. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Ya mungkin yang jadi inti di sini tadi kajiannya itu adalah terkait dengan kedudukan tajrid dan asbab ya, sahabat-sahabat. Jadi Allah itu menjamin rizki asal setiap orang melaksanakan sesuai apa yang Allah mudahkan, mensyukuri apa-apa yang di tangan hari ini, ya. Mau itu dengan sebuah asbab, ya. Jadi ada orang yang Allah atur itu dibuka pintu-pintu sebab, maka dia harus menempuh. Tapi ada orang yang ditutup pintu-pintu sebab, itu harus ibadah lagi, harus langsung ibadah gitu. Orang menganggap bahwa kalau saya nggak bekerja, saya nggak bisa makan. Sebenarnya nggak bisa makan itu kalau nggak ibadah. Karena Allah ciptakan manusia dan jin, tidak Allah ciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepadaku. Selama mereka beribadah kepada Allah, Allah akan jamin semua. Rizkinya, kehidupannya. Cuman tadi, orang terhalang ketika dikasih sebab, dikasih asbab, dia terhalang ibadah dengan asbabnya. Demikian juga orang yang sedang ditutup pintu-pintu sebab, atau biasanya disebut tajrid, dia merasa dia juga jadi terhalang dari ibadahnya karena tajridnya itu. Itu karena punya pemikiran bahwa, wah kalau saya nggak dibuka pintu asbab, artinya gimana saya mau berusaha dan makan. Gitu ya. Jadi Allah itu setiap orang itu ada kedudukan, ada fungsi di dunia, ada yang melalui asbab, ada yang melalui tajrid gitu. Jadi tadi contoh yang tajrid adalah para ulama, para umaro. Bahkan kalau dia nanti sampai pada kedudukan itu, dia nggak boleh bisnis, dia nggak boleh bekerja yang lain-lain, fokus memikirkan umat. Allah yang akan jamin rizkinya gitu ya. Allah langsung yang menggaji gitu. Ya, tapi demikian juga ada orang yang dikasih keterampilan dan kemampuan dan memang ditakdirkan sebagai saudagar, sebagai masyarakat yang punya keahlian di profesinya masing-masing. Kemudian tidak mau menempuh pintu-pintu sebab karena berharap dapat rizki hujan emas dan perak dari langit gitu. Enggak, karena ketika dia menempuh asbab itu, dia memperoleh banyak penghasilan duniawi, dari sana baru kemudian dia bersedekah harta gitu. Tapi ada orang-orang, para ulama, umaro, yang memang bentukan hidupnya dari Allah akan atur mereka itu harus menyedekahkan jiwanya gitu. Nah, setiap orang itu ada kedudukan itu. Pada akhirnya semua akan menyedekahkan, berinfak harta dan jiwa di jalan Allah gitu ya. Tapi balik lagi, ini lebih pada berusaha untuk melihat bahwa jika setiap orang itu amanah ya, mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah peruntukkan bagi masing-masing, jaminan rezeki itu sudah langsung dari Allah gitu. Mau lewat sebab ataupun tidak. Baik, mungkin itu sahabat-sahabat tidak mudah menyampaikannya, mudah-mudahan tidak salah maksud ya, tapi lebih kepada kalau orang beramal soleh, ya itu Allah yang jamin. Gak usah pusing kalau saya jadi seorang guru, saya seorang dosen, gajinya kurang, saya juga harus punya bisnis sampingan, itu yang salah gitu. Ya, dia fokus aja mensyukuri posisi dia hari ini, dia dibayar oleh kampusnya, dia dibayar oleh sekolahnya,
Tapi rizki itu bukan hanya dari situ. Allah bisa kasih dari mana-mana kalau dia bersyukur di situ gitu. Tanpa harus kemudian mencari sebab lain gitu. Hanya fokus di situ, penghadapan wajahnya, bekerja agar Allah ridho, semua akan Allah buka gitu. Nah itu harus dibuktikan oleh masing-masing gitu. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Semoga jika ada hal yang kurang tepat, Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Baik, mari kita tutup kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.